Perkenalkan, nama saya Denny Chandra Dinata, kelas C pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa pada bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Contoh analisis kesalahan berbahasa bidang fonologi. Fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Kesalahan pelafalan karena perubahan fonem. Fonem A dilafalkan menjadi fonem E. Yang pertama yaitu kata masjid menjadi masjid. Dan yang kedua, kata akta menjadi akte. Yang ketiga, kata pedas menjadi pedes. Fonem E dilafalkan menjadi fonem A. Kata pecel menjadi pecal. Kata ritme menjadi ritma. Dan kata sebab menjadi sabab. Selanjutnya yaitu contoh analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Contoh yang pertama yaitu penghilangan prefiks ber. Bentuk tidak baku. Contoh kalimatnya yaitu pendapat bapakku beda dengan pendapat pamanku. Dan yang kedua adalah warga negara Indonesia juang melawan kemiskinan. Untuk bentuk bakunya yaitu pendapat bapakku berbeda dengan pendapat pamanku. Warga negara Indonesia berjuang melawan kemiskinan. Contoh selanjutnya yaitu bunyi yang seharusnya luluh tidak diluluhkan. Bentuk tidak bakunya yaitu beberapa mahasiswa diberi sanksi karena tidak mentaati peraturan kampus. Contoh yang kedua yaitu tukang foto itu mempotret si Bayu dengan serius. Untuk bentuk bakunya yaitu beberapa mahasiswa diberi sanksi karena tidak menaati peraturan kampus. Bentuk baku kalimat yang kedua yaitu tukang foto itu memotret si Bayu dengan serius. Selanjutnya yaitu contoh analisis kesalahan berbahasa bidang sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat, serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan. Penggunaan preposisi yang tidak tepat. Untuk bentuk tidak bakunya yaitu tolong ambilkan buku saya pada laci meja itu. Dan kalimat yang kedua, di hari bahagia itu, aku persembahkan sebuah lagu untukmu. Untuk bentuk bakunya yaitu, tolong ambilkan buku saya di laci meja itu. Dan untuk kalimat yang kedua, pada hari bahagia ini, aku persembahkan sebuah lagu untukmu. Selanjutnya yaitu susunan kata yang tidak tepat. Untuk bentuk tidak bakunya yaitu ini hari kita akan menyaksikan berbagai atraksi yang dibawakan oleh putra-putri kita. Dan kalimat yang kedua yaitu loka karya itu akan diselenggarakan di Anjani Kembar Hotel selama 1 minggu.
Untuk kalimat bakunya yaitu, hari ini kita akan menyaksikan berbagai atraksi yang dibawakan oleh putra-putri kita. Dan untuk yang kalimat kedua, lokakarya itu akan diselenggarakan di Hotel Anjani Kembar selama 1 minggu. Yang terakhir yaitu contoh analisis kesalahan berbahasa bidang semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Penggunaan kata kurban dan korban. Bentuk tidak baku. Daging korban itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kalimat yang kedua, jumlah kurban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Untuk bentuk kalimat bakunya, yaitu daging kurban itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dan untuk yang kalimat yang kedua, jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kata lolos dan lulus. Untuk bentuk tidak bakunya yaitu, narapidana itu lulus dari penjara tadi malam dengan merusak teralis jendela. Kalimat yang kedua yaitu, benang sebesar itu tidak dapat lolos ke lubang jarum yang kecil itu. Untuk bentuk kalimat bakunya yaitu, narapidana itu lolos dari penjara tadi malam dengan merusak teralis jendela. Dan untuk yang kalimat yang keduanya yaitu, benang sebesar itu tidak dapat lulus ke lubang jarum yang kecil itu. Sekianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.